172 sampai 181. Bagi akhwati filah yang ingin menyimak, silakan dibuka mushafnya. Akan dibacakan insya Allah oleh Ukhti Nenden dan Ukhti Afi, terjemahannya setelahnya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tarukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Man yahdillahu
فهو مهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya berfirman, "Bukanlah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang dahulu yang sesat? Dan demikianlah ketika menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami beri ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia ikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikian perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzolimi diri sendiri. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka mereka orang-orang yang rugi. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan, ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama Asmaul Husna. Itu dengan ditinggalkanlah orang-orang yang tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran. Dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran untuk Teh Nenden dan Afi yang sudah membacakan. Semoga untuk yang membaca dan juga kita semua yang mendengarkan, Allah berikan balasan dengan banyak kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya punya permohonan untuk akhwati solihat semuanya. Jika berkenan, silahkan, saya persilahkan untuk membuka videonya supaya kita bisa bersilaturahmi juga, saling bertatap muka. Karena biasanya kan kajian ini diadakan, ada yang kajian-kajian yang diadakan langsung ya. Tapi kalau dalam keadaan seperti ini yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama secara langsung, bertatap muka bersama, mungkin dengan membuka video kita bisa saling melihat dan sedikit mengobati rasa kangen dengan teman-teman semua, insya Allah. Hanya yang berkenan, jika memberatkan tidak kenapa-kenapa, tidak perlu membuka video. Baiklah. Sebentar saya cek dulu apakah ustazahnya sudah hadir. Nino. Tampaknya belum ya, ustazah belum hadir ya. Kalau gitu saya akan perkenalkan dulu sosok beliau ya. Ustazah yang akan mengisi hari ini adalah Ustazah Dia Hidayati. Ya. Temanya hari ini adalah hidayah dan rahmat pada bulan Ramadan. Saya akan memperkenalkan sekilas sosok beliau. Saya akan bacakan CV-nya. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 1907 Jakarta. Selanjutnya beliau melanjutkan sekolah ke MTS dan Madrasah Aliyah di Ponpes At-Taqwa Bekasi. Setelahnya beliau menyambung pendidikan dengan berkuliah S1 dan S2 jurusan tafsir hadis di IIU di Islamabad. Kemarin saya dikasihnya cuma IIU karena saya sendiri nggak tahu apa, jadi saya cari ternyata itu adalah International Islamic University ya di Islamabad. Dan saat ini beliau adalah kandidat doktor di UIKA Bogor. Nah, sama juga saya tuh nggak tahu itu apa tuh tadinya UIKA. Ternyata itu adalah Universitas Ibn Khaldun. Iya. Bogor ya. Masya Ya, Allah. dekat Ya. rumah, Feb. Oh, dekat rumah Bu Helwa ya, Masya Allah. Dan mohon doanya semoga Allah berikan kemudahan dalam studi beliau. Sedangkan kegiatan beliau untuk saat ini, beliau adalah ibu rumah tangga dengan 2 putra. Beliau juga dosen tafsir di STUD Al-Hikmah. Sayangnya saya kemarin lupa nggak cari apa itu STUD. Tapi sepertinya sekolah tinggi ya seperti itu ya, sekolah tinggi ilmu Islam mungkin ya. DI-nya saya kurang tahu. Afwan. Kemudian beliau menjadi pengasuh Muslimah mengaji Fath Institute MMFI Jakarta. Beliau sering mengaji kajian tafsir di Hidayah Channel MNC TV. Beliau juga aktif mengisi kajian rutin di berbagai perkantoran. Pernah juga mengisi kajian muslimah di Sydney, di Berlin. Oh, sayangnya tampaknya Hamburg belum kebagian ya, Ibu-ibu ya. London dan juga Jepang. Nah, alhamdulillah saat ini beliau akan mengisi di kajian Hamburg. Insya Allah kebagian juga, alhamdulillah. Ya, itu yang bisa saya bacakan dari CV Ustazah Dia Hidayati. Saya akan cek lagi.
Mbak Nino, apakah ustazahnya sudah hadir atau Seni? Karena di Indonesia kan lagi habis sholat asar ya, barangkali beliau masih perlu waktu untuk Tampaknya belum, Teh. Tampaknya belum ya. Baiklah, kita isi dengan hal lain yang bermanfaat, insya Allah. Insya Allah. Hari ini kita juga akan mengadakan kuis. Jadi untuk Sekarang udah masuk, Teh. Oh ya, untuk baru Akhwati approve, semua nanti insya Allah silakan menyimak dan mencatat hal-hal yang bisa itu nanti insya Allah akan diadakan kuis seperti di kajian-kajian sebelumnya. Untuk yang ingin menjawab nanti silakan menulis juga di chat seperti biasa ya. Insya Allah itu akan kita laksanakan setelah sesi tanya jawab insya Allah. Baiklah, Ustazah sudah hadir, Ustazah Dia. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya perkenalkan, saya Febi Ustazah dari Kajian Muslimah Hamburg. Mbak Febi apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustazah. Semoga Ustazah juga dalam keadaan sehat walafiat ya Ustazah. Alhamdulillah. Ya. Baru selesai sholat ya Ustazah di sana ya? Ya, baru selesai banget nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barusan kami sudah membuka kajian dengan membacaan tilawah dan juga sudah memperkenalkan sosok Ustazah dari CV yang saya dapatkan tentang Ustazah. Ya. Tanpa memperpanjang waktu ya Ustazah, mohon maaf ya kita mungkin mulai. Ustazah juga waktunya terbatas ya, jadi kita akan mulai dengan tema hari ini dengan judul Hidayah dan Rahmat pada bulan Ramadan. Insya Allah materi ini akan disampaikan ya sekitar sampai pukul 16.55 waktu Indonesia Barat, Ustazah ya. Insya Allah. Ya, tafadhali Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu, mbak-mbak, saudari-saudari, teman-teman ya, adik-adik yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan ya, dan saya berharap semuanya bisa menjalani ibadah Ramadan ini penuh dengan sukacita dan berusaha untuk memaksimalkan detik-detik ya, cucuran rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dan yang paling saya harapkan untuk kajian kali ini adalah teman-teman di sini bisa menyiapkan alat tulisnya ya, karena mungkin nanti saya akan presentasikan juga sebagian dengan kalimat-kalimat bahasa Arab dan mungkin akan saya hanya bisa terjemahkan saja gitu, karena poinnya di situ adalah bahasa Arab. Alhamdulillah tema kita hari ini adalah tentang apa tadi itu hidayat dan rahmat ya pada bulan suci Ramadan ini. Dan yang kita tahu bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini di sana ada disebutkan min abwabir rahmah ya fi Ramadan, pintu-pintu rahmat pada bulan Ramadan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebentar saya share screen dulu. Oh, nggak bisa ya? Nah. Silakan Mbak Nino bisa dibantu. Sekarang sudah bisa Ustazah, sekarang sudah bisa. Oke. Siap. Ya. Ya. Sebelum kita masuk ke tema hidayah dan rahmat ya, karena kita tahu hidayah dan rahmat ini adalah nikmat terbesar ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua ya. Hanya kalau kita ingin menjelaskan tentang hidayah dan rahmat itu, yang harus kita ingat pertama kali adalah bahwa kita ini adalah manusia. Nah, ya. Jadi
nikmat penciptaan ini yang harus kita ingat pertama kali, yang mungkin kita semua ya, kalau kita tidak menyadari siapa kita, dari mana kita, tujuan hidup kita apa, kita nggak akan pernah tahu ya eksistensi kita sebagai manusia di atas muka bumi ini, gitu ya. Dan bahkan kita tidak akan pernah mengenal nikmat hidayah, tidak akan pernah merasakan rahmat yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara tentang hidayah, nanti akan saya bahas. Hidayah itu khusus untuk orang-orang khusus. Tapi kalau rahmat itu semua orang sebenarnya merasakan rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya itu diberikan kepada semuanya, gitu ya. Ketika kita melihat kok ada non muslim enak banget ya hidupnya, gitu ya, tidak berkekurangan misalnya. Kita kok yang beriman malah seperti ini, gitu ya. Padahal kedua-duanya sudah Allah berikan rahmat, gitu ya. Allah berikan kasih sayangnya dengan bentuknya yang berbeda-beda. Tapi ketika kita memaknai hidayah dan rahmat ini secara persepsi Islam itu pasti berbeda dengan pandangan orang yang tidak pernah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita lihat ya. Ini saja nikmat penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Kalau tidak didasari dengan sebuah ilmu iman, kita nggak akan pernah paham ya bahwa Allah ciptakan manusia ini dengan bentuk yang paling sempurna, bentuk yang paling baik dari makhluk yang lainnya, gitu ya. Bandingkan kita dengan binatang di sekitar kita, misalnya kucing, gitu ya. Misalnya ada kambing, gitu ya. Pokoknya kalau kita bandingkan dengan makhluk lain, itu pasti berbeda jauh, gitu ya. Dari segi bentuknya, ini disebut dengan ahsani taqwim, ini bentuknya dari mulai kepala, terus meletakkan mata, hidung, dan semuanya dengan rambut yang Allah ciptakan sebegitu indahnya, gitu ya. Berbeda dengan makhluk lainnya. Apalagi ya Allah sempurnakan penciptaan manusia itu dengan akalnya, gitu ya. Akal ini Allah berikan bekal manusia ini untuk berpikir, untuk bisa mengelola bumi ini, untuk bisa mengatur di atas muka bumi ini dengan akalnya, gitu ya. Tapi akal itu terbatas, gitu ya. Makanya kalau sudah bicara tentang masalah keimanan, akal tuh sudah nggak bisa kepakai, gitu ya. Tapi untuk mencari keimanan itu butuh akal. Gitu. Tapi ketika sudah sampai kepada puncak, misalnya, ya, kalau orang-orang filosofi kan selalu menyebutkan bahwa kita ini ada yang melahirkan. Ya, setelah itu bapak kita ada lagi, ayahnya lagi. Setelah itu kakek kita ada lagi, ayahnya, terus sampai mereka tuh mencari sebenarnya yang Tuhan tuh di mana, gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau orang pakai akalnya di situ itu nggak akan ketemu, gitu ya. Kecuali mereka belajar dari Al-Qur'an. Dari mana asal usul manusia? Gimana penciptaan manusia? Itu adanya di Al-Qur'an. Kalau mereka nggak pernah mempelajari Al-Qur'an, itu makanya konsep penciptaan asal usul manusia itu selalu Darwin aja yang dia pakai, ya, bahwa manusia itu awalnya adalah seperti kera misalnya. Awal-awalnya nenek moyang adalah kera. Ini salah, gitu ya. Kita harus belajar dari Al-Qur'an. Nah, inilah sebenarnya nikmat penciptaan yang harus selalu kita ingat, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuannya. Gitu ya. Ada maksudnya. Seperti halnya orang menciptakan laptop, orang menciptakan kulkas, gitu ya. Orang menciptakan mobil. Kan nggak sia-sia, pasti ada tujuannya. Sama juga dengan Allah menciptakan manusia. Ketika Allah ciptakan manusia, tujuannya apa, gitu ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Gimana cara beribadahnya? Makanya Allah kirim Rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya, diantaranya adalah Al-Quran, sebagai petunjuk cara hidup. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar diciptakan, udah ditinggal, enggak. Berarti ketika diciptakan pasti ada tujuannya. Ya, ini kita harus ingat. Jadi untuk mendapatkan hidayah dan rahmat itu yang harus kita ingat adalah nikmat penciptaan ini dulu. Untuk apa kita diciptakan? Gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat, ya, karena kita bicara tentang manusia dan nikmat Allah. Di antara nikmat Allah itu, ya,
nikmat penciptaan yang tadi kita sudah sebutkan, kemudian nikmat hidayah dan rahmat itu adalah bagian dari nikmat-nikmat yang disempurnakan oleh Subhanahu wa taala untuk dirasakan oleh hambanya, untuk makhluknya. Jadi kesempurnaan ada telinga, hidung, mata, terus ada rasa di lidah kita. Itu satu kesempurnaan yang memang Allah berikan khusus untuk manusia. Kemudian dari rezeki, keturunan, nikmat-nikmat yang kita nggak bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di sini kita melihat di sini rahmatnya untuk seluruh manusia. Yang tadi saya katakan bahwa dia mau beriman, tidak beriman, Allah kasih semua nikmat itu, nikmat panca indera, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang mereka setiap hari dapat, keturunan yang wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, gitu ya. Jadi ini dah yang kita sebut dengan nikmat rahmat itu. Namun nikmat hidayah itu tidak semua hambanya diberikan, kepada hamba-hamba yang khusus saja. Saya yakin di sini ibu-ibu, teman-teman semua sudah tahu kisah bagaimana Rasulullah mengajak pamannya untuk beriman, Abu Thalib. Ya, sudah semaksimal mungkin Rasulullah mengajak, tapi tetap Abu Thalib tidak mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Meskipun demikian, Abu Thalib tetap menolongnya, membantu dakwah Rasulullah. Tapi kalau hanya membantu tapi tidak beriman, tetap tidak akan mendapatkan surganya, gitu ya. Karena yang terpenting adalah orang itu mendapatkan hidayah. Makanya di sini ayatnya dalam surah Al-Qasas, ketika Rasulullah sudah benar-benar berusaha dan merasa sedih sampai akhir hayat hidup pamannya tidak beriman, kata dalam sebuah ayat ini dikatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena hak hidayah itu hanya dipegang Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi hanya Allah yang memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih tahu ya siapa yang berhak mendapatkan hidayah itu. Ya, jadi sini kita sudah masuk poinnya tentang rahmat dan hidayah. Nah, kita sekarang kembali lagi ya. Untuk orang mendapatkan rahmat dan hidayah, dia harus paham ilmunya. Kenapa ya kita diciptakan? Gitu ya. Kenapa kita diciptakan? Kalau kita mempelajari tafsir surat Al-Baqarah, di sana ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinobatkan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, malaikat itu bertanya gitu. Kenapa kau ciptakan lagi? Gitu. Apakah kami tidak dipercaya untuk bisa mengelola bumi ini gitu ya. Karena sebelumnya yang dikasih emban amanah untuk mengelola bumi ini adalah jin. Ya, tapi ternyata jin itu malah melakukan satu kerusakan, tumpah darah, perkelahian dan lain sebagainya. Sehingga bumi itu rusak. Kemudian Allah ciptakanlah Adam untuk menjadi khalifah. Tapi kata Allah, aku lebih tahu dari kalian. Nah, kenapa? Karena memang Allah persiapkan manusia ini dengan bentuk yang sempurna, kemudian Allah bekali akal untuk dia bisa mengolah di atas muka bumi ini, dan tentunya untuk bisa mengolah bumi ini adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di sini ya, tujuan penciptaan manusia itu pertama menjadi khalifah. Khalifah ini artinya pemimpin. Artinya apa? Pemimpin di atas muka bumi ini yang bisa mengelola, menyuburkan, meneruskan kehidupan, itu semuanya harus diatur oleh manusia. Nggak mungkin diatur oleh hewan, ya. Apalagi tadi diceritakan oleh jin yang sebelumnya pernah diberikan emban untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini, tapi terjadi satu kerusakan-kerusakan, gitu ya. Jadi manusia ini dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memimpin semua kehidupan. Makanya Allah ciptakan gunung, ciptakan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, itu sebenarnya untuk kita semua. Bagaimana kita bisa mengelola bumi ini?
ya kita harus putar otak kita. Gimana caranya supaya kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Itu maksud khalifah. Jadi khalifah itu adalah memimpin di atas muka bumi ini ya terhadap makhluk-makhluk yang lain untuk bisa terjadinya keberlangsungan hidup ini, namun dijalaninya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan yang kedua adalah ya khalifah ini ya menjadi khalifah ini adalah salah satu tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Jadi bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan semua perintah Allah. Itu maksud khalifah. Jadi kalau kita menjadi khalifah di atas di rumah kita, bagaimana kita memimpin semua yang ada di rumah ini menjadi baik. Suami kita baik, anak kita baik, akhlak mereka baik, ibadah mereka baik. Itu bentuk ibadah yang secara umum. Kalau kita bicara tentang ibadah, ada ibadah mahdhoh yang murni, itu adalah sholat, puasa, zakat, itu ibadah mahdhoh, murni, memang itu ritual gitu ya. Tapi secara makna yang lebih luas, ibadah itu segala bentuk perilaku hidup kita ini orientasinya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, supaya teman-teman di sini nggak bingung ini ibadah maksudnya apa sih? Apakah hanya sholat, puasa, zakat? Enggak. Jadi ritual puasa, sholat, zakat itu harus mempunyai efek pengaruh yang baik terhadap akhlaknya. Ketika Allah mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu menjadikan orang itu jauh dari kemungkaran dan kekejian. Kemudian dalam zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari mereka agar hati mereka bersih. Jadi kalau kita membayar zakat itu maksudnya apa? Membersihkan jiwa kita dari kebakhilan, ya, dari sifat pelit, kemudian membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain. Itu tujuannya. Jadi pengaruhnya besar kepada akhlak kita sehari-hari. Artinya dengan berzakat kita jadi berbagi, dengan berzakat kita menjadi baik kepada orang lain, menjadi dermawan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ritual yang tidak ada efeknya. Berarti rukun Islam yang ada dalam ajaran kita ini harus mempunyai efek akhlak yang baik. Kemudian setelah kita memahami tujuan ibadah ini, pastinya tadi efeknya adalah beramal yang baik. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah minta dari kita, dari ibadah yang kita lakukan itu bukan banyaknya, ya. Teman-teman, bukan banyaknya kita beribadah. Ya. Meskipun itu sedikit tapi berkualitas. Misalnya ibadah kita ahsan di sini artinya yang paling ikhlas, yang paling mungkin yang kita lakukan. Misalnya, kita rutin, pokoknya sholat duha hanya 2 rakaat. Tapi rutin, memang setiap hari kita dawam selalu, continuously, setiap hari, setiap pagi sholat duha 2 rakaat. Ya, itu lebih baik ya daripada dia sholat misalnya sholat duhanya 8 rakaat, habis itu jarang-jarang, misalnya seminggu hanya sekali. Itu laisa ahsan amal, itu bukan yang amal yang baik, tapi amal yang baik sedikit tapi selalu dia lakukan, dan itu dijalankan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan penciptaan kita adalah mengetahui kebesaran Allah. Nah, ini dia. Ya, banyak orang nggak mau memahami ini, makanya kita penting sekali ketika jalan kemana ya, membutuhkan tadabbur alam, melihat kebesaran Allah. Nah, kalau kita di luar negeri itu mungkin ada yang spesial ya. Kalau kita kan tropis ini kita melihat suatu hal yang biasa-biasa saja. Coba kalau kita melihat di musim dingin ya, kondisinya sangat dingin, ada apa dengan penciptaan cuaca yang dingin sangat, apa hikmahnya gitu. Di situ kita bisa mencari kebesaran Allah gitu ya. Langitnya sama, buminya sama, tapi kok mengapa di satu tempat itu dingin sekali, di satu tempat juga panas sekali, di satu tempat ada salju, di satu tempat yang lain tidak ada salju. Ada apa ini gitu ya. Inilah kebesaran Allah. Jadi kalau orang benar-benar melisiki secara objektif ya, alam ini, dia pasti beriman. Siapa yang menciptakan bumi ini? Siapa yang menciptakan cuaca? Siapa yang menciptakan siang dan malam gitu. Ini tujuan penciptaan kita, bahwa kita harus membesarkan nama Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru lita'lamu, supaya kalian tahu Allah ciptakan langit, ciptakan bumi ya, semua segala sesuatunya. Apa tujuannya? Supaya kita tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah adalah yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Mohon maaf sebentar, udah mulai malam ya. Oke.
rusak ya. Ya. Kemudian ini dia. Kita kembali lagi ke makna rahmat dan hidayah ya. Tadi ya kalau secara bahasa kalau kita baca misalnya dalam surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat Rahman dan Rahim itu dari kalimat rahmat ya. Kasih sayang, lembut, pengasih. Jadi semua bentuk yang Allah berikan kepada kita semua ini adalah rahmat ya. Jadi ketika misalnya kita punya suami alhamdulillah baik, lembut, itu rahmat dari Allah gitu ya. Itu nikmat rahmat dari Allah. Ketika misalnya kita diberikan kemudahan oleh Allah atas segala sesuatunya, itu rahmat. Jadi jangan anggap bahwa rahmat itu adalah kasih sayang yang bentuknya itu rezeki misalnya mendapatkan uang yang banyak, harta yang banyak. Bukan hanya itu. Jadi kalau rahmat itu misalnya kita dalam keseharian kita itu mendapatkan satu ketenangan hidup, kenyamanan, kedamaian. Itu rahmat ya. Dan itu artinya bisa jadi siapapun Allah berikan. Makanya sifatnya umum. Ya. Jadi semua wujud di alam ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu ya, keberadaan rahmat itu selalu ada. Gitu ya, wa rahmati wasi'at kulla syai' itu kata Allah. Dan rahmatku itu menyeluruh atas segala sesuatu. Nah, berbeda dengan hidayah gitu ya. Hidayah ini petunjuk, bimbingan, ini secara khusus. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Ya, barang siapa yang Allah tunjuki maka dia adalah mendapat petunjuk, tapi Allah jika Allah ingin memberikan dia kesesatan maka dia adalah orang-orang yang merugi. Ini kita nanti bicara gitu ya. Kadang-kadang kita ada pertanyaan kalau dari luar tuh biasanya sering pertanyaan gini. Kenapa ya teman saya non muslim dia baik banget. Tapi kok kenapa ya saya pengen dia masuk surga misalnya. Pernah itu ada pertanyaan seperti itu waktu di Jerman tuh. Dia tetangga saya baik banget, bisa nggak sekarang udah meninggal saya doain supaya dia masuk surga? Ya nggak bisa, tetapi memang harus akidahnya dulu, dia nyambung kepada Allah gitu ya. Adapun dia menjadi orang baik itu adalah memang kehidupan sosial dia menjadi baik, dia adalah seorang yang baik gitu ya. Tapi belum bisa nyambung amalannya itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala ketika dia tidak beriman gitu ya. Jadi ini memang khusus sekali kalau kita bicara tentang hidayah. Nah, kemudian di sini ya saya sedikit ada kata-kata di sini ya, di antara hamba-hamba Allah ada yang merasakan indah dan manisnya hidayah, namun tidak bisa menjaganya. Kita bisa lihat kondisi fenomena yang ada di sekitar kita ya. Ada yang merasakan indahnya hidayah ya. Nah, namun dia nggak menjaga hidayah itu. Nanti saya kasih tip-tip menjaga dan merawat hidayah. Ya, dia nggak menjaga hidayah itu. Misalnya kita terlahir dari keluarga yang sudah beriman, gitu ya. Sayang di tengah jalan dia gaulnya salah gaul sehingga hidayah itu hilang gitu ya. Ada juga yang pernah menikmati hidayah dalam waktu yang lama banget ya. Kemudian terlepas karena mungkin salah gaul tadi seperti yang kondisi di atas. Tapi karena rahmat Allah gitu ya, ada saja yang menyebabkan dia itu kembali kepada hidayah. Gitu ya. Jadi ketika memang sudah mendapatkan hidayah itu ya, dia harus benar-benar bisa menjaganya sebaik mungkin. Nanti saya kasih tipsnya ya supaya teman-teman di sini tahu tips-tips menjaga hidayah itu sendiri. Nah, di sini. Bentar. Kayaknya harus besar ya. 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 Tadi saya katakan ya, hidayah adalah milik Allah. Sungguh hanya hamba Allah yang terpilihlah yang sangat beruntung. Ada di antara hamba Allah yang mengharapkan hidayah kemudian Allah memberikannya. Namun ada juga yang tidak Allah berikan hidayah itu. Ya, tapi dikarenakan apa? Kenapa kok dia nggak dapatkan hidayah gitu? Jadi semua karena ilmu Allah, karena keadilan Allah terhadap kejujuran dan kebenaran harapannya. Maksudnya apa? Gini, teman-teman pernah dengar pasti tentang orientalis, orang-orang Barat yang belajar Islam, ya. Itu mereka belajar Timur Tengah, Al-Quran dipelajari, hadis pelajari, atau agama lain yang ada di Timur Tengah belajar sama dia. Kalau memang atas dasar keingintahuan dia tentang kebenaran, itu Allah kasih gitu loh, kejujurannya dia untuk mencari kebenaran. Itu kasih Allah kasih jalan, Allah kasih hidayah. Sampai
ada buku kamus kamus Alfazul Quran itu punya Fuad Abdul Baqi. Dia adalah seorang, saya lupa nama baratnya. Dia adalah seorang orientalis yang memang belajar ke Timur Tengah tuh ingin tahu kebenaran. Ketika dia belajar Al-Quran, dia melihat ini bukan buatan manusia, ini bukan ucapan manusia, ini bukan tulisan manusia gitu ya. Dia sampai takjub melihat Al-Quran. Sampai dia menuliskan kamus lugat bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Dia tulis itu gitu ya. Nah, kalau memang dasarnya dari awal dia sudah berniat ingin merusak Islam, dia pergi ke sana untuk mempelajari Islam, tujuannya adalah tasywihul Islam, memperburuk Islam, merusak persatuan Islam gitu ya. Nah, di situ Allah tidak akan memberikan dia petunjuk. Bahkan dia malah tambah bandel dengan kesesatannya ya. Kalau kita melihat ada yang menafsirkan ayat Al-Qur'an diseleweng-selewengkan, itu karena kebandelan dia dengan tidak jujurnya dia mencari kebenaran itu gitu. Ini yang saya maksudkan tentang hidayah. Nah, ini rahmat. Kalau rahmat ini yang tadi saya katakan semua Allah kasih gitu ya. Semua kebaikan Allah kasih itulah bentuk rahmat Allah. Tapi ya ketika misalnya kita dikatakan kita ini adalah orang yang baik ya, sayang kepada keluarga. Tapi kalau dikatakan dia adalah seorang yang pemberi rahmat kepada yang lain ya, itu belum bisa dikatakan derajat makhluk rahmat, belum. Karena dia baru bisa menyayangi dirinya dan keluarganya. Tapi kalau seandainya dia sudah memberikan rahmatnya kepada orang di sekitarnya, ya, berusaha untuk semua orang bisa mendapatkan nikmat terbesar yaitu Islam, gitu ya, rahmatan lil alamin. Artinya dia bisa merasakan kenikmatan Islam itu sendiri, gitu ya. Meskipun orang yang merasakan itu, misalnya dia belum mendapatkan hidayah, tapi dia merasakan takjub dengan Islam, gitu. Misalnya sekarang teman-teman di Jerman punya teman-teman di sekitarnya adalah orang-orang yang tidak beriman misalnya gitu. Tapi dengan bergaul dengan Anda di sana, mereka senang dengan kita, dengan akhlak kita, dengan ucapan kita, dengan perangai kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dia merasakan, Masya Allah ya, ternyata Muslim itu nggak seperti apa yang saya dengar di media yang katanya teroris lah, radikal lah, dan lain sebagainya. Itu udah rahmatan lil alamin gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika itu yang kita jalani ya sebagai rahmatan lil alamin, kita akan menjadi media berdakwah untuk mereka, dan bisa jadi itu menjadi pintu hidayah buat mereka di sana gitu ya. Kemudian ini salah satu contoh ya. Ini Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa demi Allah pendidikan orang tua tidak akan bermanfaat jika tidak didahului oleh pilihan Allah terhadap anaknya. Artinya apa? Ketika ingin mendidik anak itu dikasih pilihan, ini loh Allah. Inilah syariat Allah, inilah jalan Allah gitu. Jadi dipilihkan itu, gitu ya. Sesungguhnya jika Allah memilih hambanya, seorang hamba, maka Allah akan menjaganya sejak kecil. Jadi kalau seandainya memang dia sudah memilihkan anaknya itu akidah yang benar, mengajarkan yang benar, Allah akan menjaganya terus, gitu ya. Allah memberinya hidayah dan memberikan kemudahan-kemudahan dia untuk mendapatkan hidayah. Lebih sempurna mendapatkan hidayahnya. Bahkan dia lebih menyenangi hal-hal yang baik. Dan Allah memberikan pertemanan juga pada orang yang baik. Ini pentingnya kita terhadap anak-anak kita, karena memang kadang-kadang yang dikeluhkan oleh ibu-ibu ya, orang tua yang ada di luar ya, itu kadang-kadang mengeluhkan, saya sudah mendidik ini, sudah ini, tapi ternyata anak saya kok seperti ini gitu ya. Kenapa? Nanti kita akan lihat ya tipsnya itu, dia salah lingkungan misalnya, sehingga dia menjadi hidayahnya tidak sempurna, padahal dia sudah dapat hidayah, misalnya kita sudah Islam, alhamdulillah, sudah menjalankan ini itu tentang Islam semuanya kita jalankan, tapi ternyata kok dia malah belok gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, kemudian kita lihat sini tingkatan nikmat. Tingkatan nikmat di sini, ya. Tingkatan nikmat di sini teman-teman sudah lihat ya, yang paling bawah itu harta, yang di tengah itu hidup, yang paling atas itu hidayah. Kira-kira teman-teman bisa menerka nggak? Kalau paling bawah itu pasti levelnya paling rendah, ya kan? Kalau hidup itu malah di atasnya sedikit. Dan yang paling tertinggi adalah hidayah. Salah satu contoh, ada seorang, ini ceritanya kalau dalam kisahnya itu ada seorang raja. Tapi saya untuk zaman sekarang saya nggak nyebut raja, saya nyebut adalah orang hartawan yang hartanya itu berlimpah ruah gitu ya. Ketika Allah kasih cobaan dengan satu penyakit tidak bisa buang air besar. Coba, itu dari kisahnya nih sebenarnya. Jadi dia nggak bisa buang air gitu ya. Kata dokter, aduh gimana caranya, saya sudah angkat tangan gitu ya. Sampai si hartawan ini, si raja ini bilang bahwa
silahkan kamu ambil harta saya, setengah dari harta saya. Yang penting saya dikembalikan lagi. Entah bagaimana caranya, yang penting saya bisa hidup lagi, saya bisa sehat. Ya, berarti harta nggak ada gunanya, gitu ya. Sampai dokter bilang saya tetap nggak bisa. Sampai kemudian hartawan ini mengatakan bahwa si raja ini bilang, ambil semua apa yang saya miliki. Yang penting saya bisa sehat. Kerjakan apa yang seharusnya kamu kerjakan. Artinya sebaik fasilitas tentang untuk kesehatan saya kerjakan. Silahkan ambil harta saya semua. Berarti harta nggak ada gunanya. Orang lebih memilih bisa hidup sehat, bisa hidup tenang dengan kesehatan, gitu ya. Karena apa? Ketika dia tidak bisa buang air, itu kan kesehatannya berarti terancam. Ketika kesehatan terancam, ya pasti hidupnya juga terancam, gitu. Jadi level harta ini sebenarnya adalah sangat rendah. Di sini manusia tertipu ya dengan tipuan dunia, ya jabatan dan semuanya itu tertipu, gitu. Inilah levelnya, gitu ya. Nah, mereka memilih nikmat hidup. Ya artinya gini, ketika orang misalnya harusnya paham ya dengan tentang tingkatan ini. Ketika misalnya Allah kasih pas-pasan, alhamdulillah dalam iman, ya, seharusnya dia bersyukur, gitu ya. Kenapa? Ya meskipun Allah misalnya memilihkan dia dengan kehidupan yang serba pas-pasan, ya artinya tidak bermewah-mewahan, Allah masih berikan kehidupan yang sehat, Allah masih berikan rezeki yang baik. Allah yang terpenting, Allah masih berikan saya hidayah. Karena ini adalah level tertinggi yang ini jaminannya adalah kita aman di akhirat, gitu loh. Oke, dia mendapatkan harta, dia mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian dia nggak mendapatkan hidayah. Untuk apa dua ini? Ya, kehidupan yang enak, ya, sehat, harta yang banyak. Untuk apa kedua ini? Kalau kita nggak mendapatkan hidayah. Inilah hidayah yang tertinggi yang kita berharap ini bisa kita jaga terus ya sampai akhir hidup kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati kecuali kita dalam kondisi beriman. Kemudian, bentar, kok nggak bisa bergerak ya? Oke. Ini dia, ya cara kita meraih hidayah. Jadi teman-teman, ibu-ibu semua, adik-adik semua, di sini kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah itu kalau kita masih sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di ayat Luqman ini, nasihat Luqman ya kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka wala tamshi fil ardi maraha. Kamu jangan berjalan nunggak seperti ini, atau kamu jangan berjalan dengan congkak sombong, gitu ya. Karena Allah nggak suka. Jadi ketika Allah sudah nggak suka dengan orang yang sombong, gimana dia akan mendapatkan hidayah, gitu ya. Banyak orang merasa kagum dengan apa yang dia ciptakan karena kepintarannya, dan dia nggak pernah mengikutkan Allah. Karena kan misalnya gini, kita bisa menciptakan sesuatu, alhamdulillah bisa menciptakan sesuatu, artinya bisa membuat kapal misalnya, pesawat terbang, gitu ya. Alhamdulillah, gitu ya. Tapi ikutkanlah Allah, gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa menciptakan ini, inovasi baru, gitu ya. Jadi ikutkanlah Allah, gitu. Jangan sampai inilah apa yang aku perjuangkan sendiri. Jadi merasa itu tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sudah nggak suka dengan mereka yang sombong, gitu ya. Kemudian ini tilawah. Tilawah ini artinya membaca terus, ya, mencari ilmunya, gitu ya. Artinya membaca terus, mencari ilmu hidayah. Artinya gini, teman-teman di sini meskipun terlahir dari lahir seorang yang muslim, keluarga muslim, jangan diam saja, gitu loh. Jangan stuck di situ. Cari terus ilmu Islam, ilmu agama kita. Ya, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, semua itu dicari. Tentang perilaku, tentang akhlak, semua harus dicari. Dan bagaimana supaya akidah kita itu kuat, itu tetap harus dibaca. Ya, duduk bersama ulama, di sini ada silaturahim bersama ulama. Kemudian di sini ada zikir dan istighfar, di sini ada doa, di sini ada menggunakan akal dan berpikir baik. Itu semuanya ini cara kita mendapatkan hidayah. Jadi alhamdulillah secara formatif kita sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Kenapa? Kebetulan orang tua saya muslim, lahir menjadi seorang muslim, itu sudah alhamdulillah, gitu. Tapi kita nggak boleh stuck di situ. Makanya ayat yang pertama turun, ayat wahyu yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya apa? Gunakanlah ilmu akal kita ini untuk mencari ilmu, untuk mengupgrade ilmu kita. Jangan kita hanya taunya Ramadan itu puasa. Ya udah, jadi beramalnya hanya puasa. Sehari-harinya kerjanya hanya tidur dari subuh terus
bangun-bangun misalnya zuhur, sholat, tidur lagi gitu. Kenapa? Karena yang dia pahami itu hanya stuck di masalah Ramadan itu hanya puasa. Padahal itu Ramadan bukan hanya sekedar lapar dan haus. Di Ramadan itu ada tilawah Al-Quran, di Ramadan itu ada sedekah, di Ramadan itu adalah berbuat baik, di Ramadan itu banyak yang bisa kita lakukan ya untuk meraih pahala di bulan Ramadan. Bukan hanya puasa gitu. Makanya kita butuh baca. Ya. Zikir dan istighfar ini maksudnya apa? Selalu ingat Allah. Ketika berbuat salah, selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maknai zikir. Zikir ini kan mengingat Allah. Jadi kalau secara lafaz ya, zikir ini adalah misalnya kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir. Tapi zikir dalam makna yang luas ya adalah segala sesuatu yang ingin kita putuskan dalam kehidupan kita. Ketika memilih ingat Allah. Kira-kira ini sudah sesuai belum dengan apa yang Allah inginkan? Kira-kira ini sudah sesuai syariat belum? Kira-kira jadi itu. Jadi ketika ada kira-kira kita nggak tahu, tanya. Pas alu ahla dzikri, tanya orang yang ahli. Tanya, Ustadz ini gimana ya hukumnya? Ustadz saya mau ini, kira-kira gimana ya? Itu bertanya. Jadi ketika kita bertanya, ingin tahu agar supaya jalan kita ini nggak salah, itu udah namanya zikir. Udah pasti ingat Allah, gitu ya. Orientasi hidupnya sudah ke akhirat, ya. Kira-kira ini imbasnya apa? Efeknya apa? Boleh nggak dalam syariat? Seperti itu, gitu ya. Kemudian berdoa, saya yakin semuanya ya. Ketika kita, alhamdulillah sudah dikasih keluarga Islam, kita tetap harus berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'ik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam iman. Itu penting sekali. Karena banyak sekali, saya yakin teman-teman pasti tahu lah ya. Sekarang kan teknologi sudah sangat canggih, medsos di mana-mana. Banyak ustadz yang sudah kalibernya hafal Al-Qur'an bisa murtad gitu ya. Bisa murtad. Kenapa gitu ya? Karena dia pertama saya yakin dia kurang berdoa, ya kurang berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah, bahkan mungkin karena mungkin sudah merasa dia sudah hafal Quran, dia sudah ngerti, udah jarang berdoa. Padahal doa itu penting loh, doa itu penting gitu ya. Kita minta kepada Allah untuk ditetapkan dalam iman. Kemudian lingkungannya mungkin salah, ya. Bentar, dipindah nih. Lingkungannya salah, ya. Sehingga apa? Dia terpengaruh, ya. Atau biasanya kalau yang saya tahu ya dari teman-teman yang mu'alaf ya, itu biasanya himpitan ekonomi karena memang orang yang pindah ke agama sebelah itu biasanya godaannya adalah masalah ekonomi, sehingga ketika dia murtad dia mendapatkan segalanya di situ. Nah ini dia cara kita meraih hidayah ya. Berpikir misalnya kul hal yastawil khabitha wat thayyib ya, nggak sama, yang baik yang buruk itu beda. Nggak ada yang sama. Jadi kita kalau kita berpikir lagi, pasti kita akan memahami gitu. Ini baik, ini buruk. Ini sesuai syariat, tidak sesuai syariat. Gitu. Jadi kalau ketika menggunakan akal kita, insya Allah kita akan ditetapkan dalam hidayah. Dan yang terakhir di sini adalah silaturahmi ulama. Ini penting sekali. Teman-teman di sini selalu dekat kepada mereka yang punya ilmu agama, bertanya apa saja yang harus dia lakukan, apa saja yang harus dia jauhkan. Dia harus silaturahim selalu dengan ulama. Nah ini dia ya. Tadi masalah hidayah, sekarang masalah rahmat. Nah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita kalau kita ya kepada manusia itu baik ya. Karena hablum minallah wa hablum minan nas ini harus benar-benar berjalan, bukan hanya misalnya gini. Ada dalam zaman Rasulullah itu ada perempuan itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli qiyamul lail. Tapi secara muamalah dengan kucing ya kucing yang di sekitar rumahnya itu dia malah jahat. Kucing itu lahia tarokat hatta ya, tidak dia meninggalkan kucing itu sampai dia mencari makan sendiri, dan tidak juga dia memberinya makan sehingga mati kucingnya itu. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, dia di dalam neraka. Meskipun dia seorang ahli ibadah, tapi akhlak dia dengan makhluk lain tidak baik. Di sini nggak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini yang pertama, cara kita mendapatkan rahmat Allah, pertama birrul walidain. Kita baik kepada orang tua kita. Nah, ini tema ini semua nih 6 poin. Ini temanya sebenarnya banyak gitu loh. Artinya kalau mau bahas ini 1 jam juga nggak cukup ya. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, ya. Berbuat orang tua itu bukan hanya sekedar misalnya kita bagi ini bagi itu, bukan gitu ya.
banyak yang kita harus kerjakan tentang birrul walidain, mendoakannya, ya, menyayanginya dan lain sebagainya. Birrul abna wal ailah, berbuat baik kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Kadang-kadang gini, banyak orang tua mengeluhkan, kenapa ya anak saya seperti ini, kok durhaka dan lain sebagainya. Seharusnya kita mengevaluasi diri, gitu ya. Apakah kita sudah berbuat baik atau tidak kepada anak kita, gitu ya. Karena pernah terjadi pada zaman Umar, ya. Ada seorang bapak mengeluhkan, kalau zaman dulu tuh Masya Allah ya, kalau sekarang mungkin kita nggak ngerti juga, harusnya larinya ke ustadz. Kalau dulu tuh langsung ke pemimpin, ke presiden. Ketika anaknya bandel langsung presiden ngadunya. Anak saya begini. Akhirnya panggil anak kamu. Ketika dipanggil anaknya ngaku bahwa selama ini ayahnya nggak pernah mengajari dia hal yang baik. Ayahnya memilihkan ibunya dari orang-orang Majusi. Jadi dia kelahiran dari perempuan orang Majusi. Jadi banyak sekali bukti-bukti bahwa ayahnya tidak berbuat baik kepada anaknya. Makanya ketika misalnya anak kita durhaka, kita evaluasi diri kita sendiri gitu ya. Kira-kira apa kesalahan saya? Apakah saya salah mendidik? Apakah saya ada yang kurang gitu? Ini harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah kafalatul aitam, mengasuh, menjaga anak yatim. Karena gini, ketika kita bicara tentang asnafuz zakah, golongan mereka yang mendapatkan zakat, yatim itu enggak termasuk golongan itu. Karena banyak anak yatim yang kaya raya. Tiba-tiba orang tuanya meninggal, tiba-tiba dia mendapatkan harta yang banyak. Ya, makanya dia enggak bagian dari orang yang berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau yatimnya adalah du'afa, fakir, maka dia termasuk golongan yang fakir, yang mendapatkan yang berhak itu. Nah, yatim ini dia mendapatkan hak kafalah, artinya apa? Pengasuhan pendidikan agama. Gitu ya. Jadi kalau di sini teman-teman ingin berbuat baik kepada yatim, bisa menjadi seorang ibu asuh, misalnya hubungi ibunya yang sudah nggak ada ayahnya kan, hubungi ibunya, saya ingin membayarkan sekolahnya, saya ingin memberikannya uang setiap bulan berapa, itu adalah mengkafalahnya, ya. Dan yang terpenting adalah mengkafalah tarbiyahnya, gitu ya. Ketika dia mengasuh secara pendidikan untuk anak yatim, maka kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya bersama orang yang mengasuh anak yatim seperti ini. Rasulullah menunjukkan dua jarinya, ya. Gitu. Jadi bersamaan dengan Rasulullah di surga. Kemudian yang keempat adalah birrul fuqara wal masakin, ya, berbuat baik kepada orang fakir, orang miskin, peminta-minta, pengemis. Itu akan datang rahmat Allah gitu. Kalau kita pengen tahu kita mendapatkan rahmat Allah, ketika kita melihat orang yang di tengah jalan menyedihkan, misalnya kita melihat orang bawa anak sambil meminta-minta, itu adalah seibah. Aduh, apa yang bisa saya berikan ya, gitu ya. Ini tanda-tanda rahmat Allah, gitu ya. Kenapa? Kita sudah sayang sama orang, berarti Allah sayang sama kita, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah iyadatul marid. Kalau ada teman yang sakit, makanya jangan meremehkan. Udahlah sakit kita kirimin uang aja, enggak. Kita butuh juga menjenguknya. Iyadatul marid itu menjenguk orang sakit, menjenguk orang yang kena musibah. Itu bagian dari rahmat Allah, gitu. Ketika kita rasa kasihan, ya, kasih sayang kepada orang lain, nah itu rahmat Allah akan turun. Kemudian husnul muamalah bil akhirin, yang keenam. Yang keenam ini adalah kita berusaha berbuat baik bukan hanya kepada manusia, gitu ya. Bukan hanya kepada orang yang beriman saja, enggak. Husnul muamalah bil akhirin itu maksudnya kita tetap baik kepada teman-teman kita yang non-muslim, tetap berbuat baik kepada binatang-binatang di sekitar kita, gitu ya. Jadi enggak menzalimi mereka. Ya, itu ketika kita melakukan itu, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini ya, mohon maaf pakai bahasa Arab. Sedikit kita singgung tentang pintu rahmat di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita hari ini masih berpuasa meskipun sudah di penghujung, dan saat ini saya sedang iktikaf ya di masjid. Bagian dari rancangan puncak Ramadan adalah iktikaf. Kita bicara tentang pintu rahmat ya di bulan Ramadan. Pintu rahmat, alhamdulillah kita sudah bisa membukanya dan kita sudah menjalaninya, yaitu babus siam, pintu puasa. Untuk mendapatkan rahmat kita lewat pintu puasa, ya. Ini adalah salah satu ibadah unggulan di bulan Ramadan, yang itu adalah merupakan pintu rahmat. Makanya ketika kita benar-benar menjalani puasanya ini, ya, ingat ya, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, ya, bukan hanya menahan melakukan hubungan suami istri, bukan hanya itu, ya. Itu secara fikih. Artinya gini, ibu-ibu di sini puasa dari mulai fajar sampai terbenam matahari, benar-benar menahan sesuai dengan syariat misalnya, ya, itu diterima, itu sah puasanya.
Tapi diterima atau tidaknya, ibu akan dilihat akhlaknya selama seharian. Apakah dalam seharian itu ibu menggibah? Apakah ibu dalam seharian itu nonton sesuatu yang nggak ada gunanya? Apakah dalam seharian itu sia-sia waktunya? Nah, secara fikih sah puasanya, tapi secara pahala belum tentu. Gitu. Jadi makanya gunakanlah bulan Ramadan ini kalau misalnya kosong baca Quran, kosong berzikir gitu ya. Banyakin sedekah gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi pintu rahmat buat kita ketika kita benar-benar sholat puasanya itu bukan hanya sekedar lapar dan haus ya, tapi banyak ibadah-ibadah lain yang bisa memenuhi pintu rahmat melalui puasa. Kemudian babul qiyam. Nah, ini babul qiyam artinya pintu qiyamul lail. Jadi di Ramadan itu bukan hanya puasa. Nah, jangan sampai kita meremehkan tarawih kita gitu ya. Wal qiyamu fi Ramadan minasya'air al-'azimah. Jadi tarawih itu bagian dari syiar Islam yang dijalankan oleh Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar berpuasa ya. Jangan misalnya udahlah malas tarawih kan cuma sunnah gitu ya. Yang wajib itu hanya puasa, bukan. Kesempurnaan puasa kita itu ketika kita menjalani syiar-syiar Islam di bulan Ramadan. Di antaranya tarawih gitu ya. Dan yang ketiga nih babul Quran, tilawah Quran gitu ya. Pintu rahmat itu lewat Al-Qur'an gitu ya. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Qur'an. Nah, ketika kita bicara tentang Al-Qur'an, pas banget dengan tema kita hari ini yaitu tentang hidayah. Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu sendiri gitu ya. Jadi misalnya kita mengatakan bahwa Islam itu baik, Islam itu mendamaikan. Itu sudah salah satu petunjuk. Tapi bagaimana cara kita menjalani Islam adanya di dalam Al-Qur'an. Makanya dikatakan di sini ya, pintu rahmat di bulan Ramadan adalah sering-sering membaca Al-Qur'an dan sesekali kita berusaha untuk memahaminya gitu ya. Misalnya Ibu menghadiri kajian-kajian keislaman, makna surat ini itu penting juga gitu. Meskipun hanya misalnya dalam seminggu itu hanya sekali gitu ya. Karena memang yang diminta dalam bulan Ramadan ini adalah tilawah kita ya. Tilawah kita menghatamkannya gitu. Itu ibadah unggulan kita di bulan Ramadan. Kemudian babud doa. Banyak-banyaklah berdoa di bulan Ramadan supaya pintu rahmat itu terbuka untuk kita, supaya kita ditetapkan dalam iman, supaya kita selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa di bulan Ramadan ini adalah apa? Di dalam runutan surat Al-Baqarah itu yang ayatnya tentang semuanya puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ketika hambaku berdoa, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawabnya, aku akan mengabulkannya doanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, niscaya akan aku berikan petunjuk untuk mereka jika mereka berdoa. Jadi Ibu-ibu di sini berdoa itu jangan hanya pas kita butuh. Ya. Karena seharusnya setiap hari kita butuh untuk berdoa. Dan Allah sangat bahagia, sangat senang kepada hambanya yang berdoa. Jadi kalau kita sedang usaha, jangan usaha-usaha aja tanpa doa. Itu namanya sombong. Ya. Atau misalnya kita berdoa aja tanpa usaha. Nah, ini sia-sia. Gitu ya. Misalnya, kita lapar. Perut kita lapar, kita berdoa, ya Allah, saya lapar, ya Allah, berikanlah saya makan, ya Allah. Tapi nggak usaha untuk mencari makan. Percuma aja, sia-sia. Ya, nggak akan bisa kenyang kalau dia nggak usaha. Gitu. Jadi tetap doa dan ikhtiar itu harus bersamaan. Kemudian babus sobri, bab kesabaran. Saya yakin semuanya paham di sini bahwa Ramadan ini adalah syahrus sobri. Jadi kesabaran kita ini diuji pas Ramadan. Ya, kita ketika berpuasa, kesabaran kita apa? Ya, yang diuji oleh Allah menahan, lihat makanan di depan kita ini halal loh, ya. Misalnya pisang goreng, ya, ada somai, itu halal loh gitu ya. Tapi ini lagi puasa. Nah, makanya kesabaran kita diuji di situ sampai menunggu waktunya. Dan kemudian di sini ada hadisnya, fa kana yaumus shaumi ahadukum fala yarfuth wala yafsuq. Kalau kamu sedang berpuasa jangan ngomong kotor, jangan menggibah. Meskipun ada yang mencela kamu, fa in sabahu ahadun. Kalau ada yang mencela kamu, ya, bilang aja ke dia, maaf, saya lagi puasa. Nggak usah dijawab lagi. Misalnya dia mencela, menyinyirin kita dengan kata-kata yang kotor, nggak usah dijawab.
langsung maaf saya lagi puasa. Gitu. Jadi jangan dijawabin lagi dengan nyinyiran, ya gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita menjawab lagi dengan nyinyiran kemudian jadi bertengkar, itu setan bangga banget ya. Seperti itu. Kemudian babus sedekah, ya, pintu rahmat itu lewat pintu sedekah yang terakhir. Ya. Jadi kalau kita melihat Rasulullah Rasulullah kan selalu bersedekah, setiap hari bersedekah. Orangnya memang beliau adalah sosok yang sangat-sangat dermawan. Tapi ketika pas di Ramadan, sedekahnya Rasulullah tuh lebih lagi daripada biasanya. As-shadaqatu fi Ramadan afdal min as-shadaqati fi ghairi. Jadi mumpung masih ada sisa Ramadan ya, perbanyaklah kita bersedekah. Kalau di situ nggak ada orang yang membutuhkan, ya bisa transfer ke Indonesia. Di sini banyak yang membutuhkan, gitu ya. Oke, nah ini dia. Wah, ini kelihatan nggak nih? Di saya nggak, tapi kelihatan. Cara merawat hidayah ya dalam keluarga. Ini cara merawat hidayah dalam keluarga. Tadi saya katakan bahwa poin yang terpenting adalah kita berdoa. Ya, kita berdoa ya agar diberikan keistiqomahan dalam iman ya, selalu diberikan petunjuk. Makanya tadi karena saya tadi nggak dari awal ya, itu penting banget kalau kita mentadaburi surat Al-Fatihah ya. Di sana ada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Orang-orang liberal menafsirkan ihdinas siratal mustaqim mengatakan bahwa kita ini belum beriman. Buktinya apa? Setiap sholat kita wajib baca surat Al-Fatihah, menunjukkan kita ini masih belum Islam, belum iman. Masa setiap ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk, berarti kamu belum dapatkan petunjuk gitu. Jadi mereka itu menyelewengkan penafsiran. Padahal di situ adalah bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan dalam petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah ke jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang pernah dijalani oleh orang-orang yang engkau berikan nikmat keimanan itu. Seperti siapa? Seperti Rasulullah, seperti para sahabat. Jadi hidayahnya itu seperti mereka yang kita minta. Itu yang maksudnya di surat Al-Fatihah. Bahwa kita minta hidayah seperti hidayah yang diberikan oleh kepada para sahabat. Gitu ya. Mereka itu benar-benar ya, liberal itu ketika menafsirkan itu benar-benar menyeleweng. Jadi kalau teman-teman di sini tidak punya pondasi bacaan yang benar, itu pasti akan terkecoh dengan penafsiran-penafsiran mereka, gitu ya. Kemudian belajar ilmu agama tanpa bosan, ini juga penting. Tadi saya katakan bahwa kenapa kok wahyu pertama adalah tentang ilmu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, karena dasar kita untuk bisa menjalankan ibadah itu harus didasari dengan ilmu. Kita mau sholat ada ilmunya. Oke, katakanlah kita dari kecil sudah lihat orang tua kita rukuk sujud, udah lihat gitu ya. Tapi kita nggak boleh stuck di rukuk sujud, tapi kita harus tahu apa makna sholat itu. Seperti apa bacaan yang sesungguhnya. Bagaimana hak-hak sholat. Apa yang harus kita jalani sebelum sholat. Kita harus tahu gitu. Jadi mengupgrade ilmu agama kita terus. Apalagi tentang akidah gitu ya. Karena banyak sekali yang ada aliran-aliran ini yang bisa menyesatkan kita. Belajar terus ya tanpa bosan. Selalu hadir di majelis ilmu. Ilmunya yang hanif. Hanif ini artinya lurus ya. Selalu hadir di majelis ilmu yang baik. Dekati ulama yang baik. Karena juga ada ulama yang buruk gitu ya. Ketika nih. Pokoknya gini, ada yang bertanya, apa sih bedanya ulama? Kan kita melihat dia ulama, tapi kok kayaknya aneh gitu. Berarti kan dia ulama su gitu ya. Kenapa? Ketika itu syariat Allah yang seharusnya haram, dia halalkan, maka itu adalah ulama su. Itu aja sebenarnya. Jadi nggak usah repot-repot, dia orangnya baik, dia kiai, dia macam-macam. Nggak perlu repot-repot. Pokoknya kita lihat aja ketika dia memberikan ungkapan, statement tentang yang diharamkan oleh Allah, tiba-tiba dia menghalalkannya, maka itu udah su. Gampang banget gitu ya. Kita nggak usah repot-repot gitu ya, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gitu ya. Kemudian dekati teman yang baik. Ya, saya harap di sini teman-teman semuanya selalu berteman, punya komunitas baik ya dengan teman-teman yang baik dan jauhi yang buruk akhlaknya. Kemudian ketika sekarang kita alhamdulillah sudah mendapatkan hidayah atau mungkin sebelumnya pernah bergelimang dalam satu kesesatan, kemudian sudah bertaubat, terus istiqomah di komunitas yang baik gitu. Jangan lihat ke belakang lagi gitu, karena memang banyak sekali kasus ya
Saya ini baru banget kasus ada seorang istri mengadukan tentang suaminya yang tadinya baru 3 bulan dia menikah itu baik banget, ternyata tiba-tiba tiba-tiba akhlaknya buruk, tiba-tiba dia melakukan hal yang di luar dari pas dia melihat di HP-nya itu ternyata dia dulunya di komunitas ini. Dia ternyata kembali lagi. Kenapa? Karena dia nengok dikit-dikit kan di medsos, dia ngeliat lagi temennya lagi, akhirnya ngikut lagi. Gitu. Jadi ketika sudah mendapatkan hidayah nih, berusaha dijaga, dicari komunitas yang baik, dicari teman yang baik yang bisa menjaga keimanannya gitu. Makanya kita nih kalau pengen tahu kita punya teman baik atau buruk, kita melihat dia itu udah senang. Ketika melihat dia itu sudah ingat Allah. Itu tandanya teman kita baik gitu ya. Kemudian kita harus menyadari bahwa hidayah ini nikmat yang paling agung. Gitu ya. Bukan yang lain, harta yang itu nggak penting. Yang terpenting adalah hidayah, gitu ya. Yang harus kita syukuri, yang harus kita agungkan nikmat ini ya. Jangan sampai ini terlepas, gitu ya. Kenapa? Karena orang kalau sakit ujung-ujungnya mati selesai. Ya. Orang banyak hartanya, ujung-ujungnya bangkrut selesai. Tapi kalau hidayah, ujung-ujung tersesat, ini bahaya gitu loh. Kalau kita masih nyasar-nyasar sedikit-sedikit di dunia itu masih bisa cari-cari gitu ya. Tapi kalau sudah sampai akhirat kita tersesat, udah nggak ada putar balikan lagi gitu. Ya udah, itulah yang kita peroleh di akhirat nanti gitu ya. Ketika kita sudah kehilangan hidayah di dunia. Bentar, nggak bisa jalan. Ya, nah ini keluarga Muslim. Tambahannya yang tadi ya, tambahan dari yang tadi tips-tips untuk menjaga hidayah keluarga kita, menjaga keimanan keluarga kita. Ini khusus teman-teman di negara minoritas ya. Sebenarnya sih saya udah nggak melihat negara-negara itu udah minoritas, karena udah banyak sekali saya lihat Muslim di sana ya. Tapi selama pemerintahannya itu masih belum bersyariat ya, tetap aja kita dikatakan minoritas karena tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan sesuai dengan agama kita gitu ya. Nah, gimana cara merawatnya? Ini spesial. Tadi sebenarnya tambahan ya, poin yang tadi itu tambahannya ini ya. Setelah semua yang tadi kita sudah lakukan, berdoa, kemudian duduk di majelis ilmu selalu, belajar selalu dan lain sebagainya. Khusus untuk teman-teman ini senantiasa bergaul, menjalin kebersamaan. Jadi kita punya komunitas yang benar-benar bisa menjaga iman kita. Gitu ya. Karena memang ini sangat penting. Ya. Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah dengan surat Az-Zukhruf ini benar-benar sudah menjadikan patokan kita. Gimana caranya kita menjaga keimanan kita, gitu ya. Sebenarnya bukan hanya di negara minoritas ya, di Indonesia juga sama gitu ya. Meskipun artinya dia negara Muslim, sekarang kan dengan pengaruh-pengaruh medsos yang begitu kuat ya, yang artinya HP di tangan kita ini bisa berefek baik dan buruk itu kan tergantung kita, tergantung komunitas yang kita pilih gitu ya. Kalau kita punya komunitasnya baik, insya Allah kita akan baik gitu ya, karena akan dijaga terus, akan dinasehati terus gitu ya, akan ada yang mengingatkan terus gitu ya. Nah dalam surat Taubah ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, wa kunu, dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur imannya. Gitu ya. Jadi ketika kita punya teman kita menasehati kita, teman kita mengingatkan kita, itu kita harus bersyukur gitu loh. Ketika misalnya kita lupa nih pakai jilbabnya nggak bener misalnya, ya belum tutup aurat, ada yang ngasih tahu tutup auratnya gitu ya, misalnya temannya ngasih tahu. Sebenarnya bersyukur, kita harusnya bersyukur, senang gitu ya. Jadi jangan tersinggung langsung ya makasih ya gitu, saya belum bisa, misalnya kalau belum bisa gitu ya, nanti saya coba gitu ya. Jadi apa? Kenapa? Karena teman kamu itu adalah orang yang sangat sayang kepada kamu gitu, pada kita gitu. Ketika dia menasehatinya, menasehati hal yang baik gitu ya. Kemudian di surat Az-Zukhruf, al-akhillau yaumidzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Pertemanan satu sama lain mereka itu sebenarnya adalah permusuhan ya, kecuali pertemanan bersama orang-orang yang bertakwa ya. Jadi kalau kita melihat sekelompok orang-orang ya, artinya non muslim misalnya, kita melihat kayaknya mereka bergerak sistematis gitu ya, tapi disebutkan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka tuh kelihatannya bersatu, tapi hati mereka itu punya kepentingan masing-masing yang ujung-ujungnya adalah permusuhan di antara mereka, kecuali adalah pertemanan di antara
teman-teman kita yang bertakwa, yang bisa mengingatkan kita dalam kebaikan, terus memberikan kita nasihat-nasihat, memberikan kita teguran-keteguran. Itu insya Allah ya akan menguatkan kita hidup di negara yang mungkin tidak mensupport kita ya dari segi kebijakan-kebijakan. Namun di sini saya lihat di poin terakhir, jangan pahami konsep ini bahwa kita ini membentuk jamaah eksklusif. Salah gitu ya. Jadi kita ini bikin komunitas jamaah muslim yang baik, yang untuk mengingatkan keimanan, menambah ilmu, menambah silaturahim dan lain sebagainya. Sebenarnya adalah untuk bekal kita bergaul di luar gitu ya. Jadi kalau kita punya komunitas, di situ kita bisa curhat. Saya punya teman seperti ini gimana, teman-teman gimana pendapatnya gitu ya. Jadi di situ bisa berbagi. Jadi untuk menyikapi teman-teman yang non muslim seperti apa itu kita bisa berbagi. Jadi bukan eksklusif, kita nggak usah bergaul dengan mereka gitu. Itu salah. Kita nggak jadi rahmatan lil alamin yang tadi saya katakan bahwa kita ini belum disebut dengan rahmatan lil alamin kalau hanya kita cinta diri kita dan keluarga kita. Kita harus mengejawantahkan rahmat ini bahwa kita kasihan kepada teman-teman kita yang belum beriman. Kita berdakwah mengajak mereka, itulah rahmatan lil alamin. Kita menunjukkan akhlak yang baik, teladan yang baik terhadap mereka sebagai cara kita untuk mengajak mereka kepada keimanan. Jadi jamaah yang kita bikin ini, komunitas yang kita bikin adalah untuk apa? Kontrol moral kita untuk membawakan diri kita ini di tengah pergaulan sosial yang lebih luas, gitu ya. Jadi jangan eksklusif, gitu ya. Kan ada juga sekelompok ketika dia sudah masuk kelompok itu semua ayah ibunya jadi musuh. Ketika tidak sama-sama satu fikro, tidak pemikiran gitu, tidak satu pemikiran. Pas sampai rumah langsung, ini foto-foto nih haram, turunin, bakar-bakarin gitu ya. Karena dia baru tahunya bahwa foto-foto itu haram gitu ya. Dia nggak tahu penafsirannya seperti apa dalam hadis tersebut. Nah ini bahaya gitu. Banyak terjadi seperti itu. Ketika kita melihat, oh tiba-tiba dia menutup wajahnya, mengatakan bahwa kita semuanya ini tidak benar, kita ini salah gitu ya. Jadi eksklusif itu negatif sekali ya efeknya di masyarakat kita. Nah, di sini kita sudah masuk tentang tema rahmat, hidayah dan rahmat di bulan Ramadan. Kita harus pahami ya bahwa Ramadan ini adalah fasilitas untuk tetap dalam hidayah, fasilitas Allah yang diberikan kita untuk tetap di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetap dalam keimanan, terutama dalam menjaga keimanan keluarga kita. Gitu ya. Kenapa? Karena di dalam program-program Ramadan ini ya semuanya memberikan kekuatan satu sama lain. Misalnya tadi dikatakan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Kita jaga semuanya dengan Al-Quran. Keluarga kita pastikan mereka sudah bisa baca Quran. Kita pastikan mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Kita pastikan mereka bisa memahami Al-Quran. Itu caranya kita menjaga hidayah keluarga kita, gitu ya. Ya memang sulit kalau kita nggak punya komunitas, itu sulit. Makanya kita kalau punya komunitas, bikin isu misal kajian remaja gitu ya, anak-anak kita yang mau teenage itu yang udah menjelang balik, itu penting gitu ya, dikumpulkan anak-anak kita, diajarkan fikih haid, diajarkan fikih kalau laki-laki itu fikih mengetahui dia sudah balik atau belum itu kan dengan mimpi basah dan lain sebagainya, itu harus ada gitu ya. Kita nggak bisa mewujudkan kalau kita nggak punya komunitas gitu ya. Dan ketika sudah memasuki Ramadan, mereka juga kita kumpulkan anak-anak muda yang masya Allah gitu ya, dengan kondisi yang di luarnya itu begitu bebas, tapi kita harus punya batasan-batasan agama yang mereka harus pahami. Itu penting sekali ya, supaya kita mendapatkan hidayah ini selalu terparah, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mudah menjalani semua program Ramadan dengan penuh harmoni dalam keluarga ini adalah rahmat dari Allah. Makanya saya katakan bahwa rahmat dari Allah itu adalah bentuknya semua ketenangan, kemudahan, itu rahmat gitu ya. Jadi harus kita maknai secara mendalam apa sih sebenarnya rahmat Allah itu. Ya, selama ini kita sudah mendapatkan rahmat. Kita masuk dalam komunitas muslim yang baik aja sudah rahmat. Kemudian mendapatkan keluarga yang baik rahmat. Mendapatkan kerjaan yang baik rahmat. Mendapatkan masya Allah. Jadi rahmat itu ya sangat luas ya maknanya. Kemudian sudah selesai. Silakan yang mau bertanya ya. Saya berharap di sini
teman-teman interaktif, memberikan kesan pesan ya. Kemudian juga bukan hanya bertanya, misalnya ada pengalaman-pengalaman gitu ya. Karena saya mengalami waktu di sana itu banyak sekali pertanyaan. Waktu di Jerman itu banyak pertanyaan tentang masalah ada seorang, saya lupa di Jerman atau di Australia waktu itu, dia punya teman Yahudi. Di situ temannya ini mengatakan bahwa orang tuanya mengajari dia untuk membenci seorang muslim, membenci teman kamu yang muslim gitu. Artinya dia harus membenci gitu ya. Itu memang sudah turun-temurun. Mereka itu mengajarkan anak-anak itu supaya benci kepada Islam, benci kepada muslim. Namun ketika dia punya teman muslim, dia melihat bahwa dia bilang, dia teman saya, dia bilang gitu. Dia melihat bahwa kok saya selama ini suruh benci muslim, tapi kamu muslim kok bagus di mata saya gitu ya. Ucapan kamu baik gitu ya. Akhlak kamu baik, kamu nggak pernah berbohong, kamu itu satu dakwah loh, ya, itu dakwah gitu. Jadi itu penting ketika orang yang seharusnya memandang kita dengan kebencian, tapi dia malah sebaliknya melihat kebaikan gitu ya. Nah ini penting gitu, kita sharing satu sama lain bagaimana caranya kita menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, terutama yang terjadi pada anak-anak kita. Gitu. Saya berharap di sini bukan hanya pertanyaan, tapi juga kita bisa sharing ya. Supaya bisa diambil manfaatnya kepada teman-teman yang lain. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustazah untuk pemaparannya. Di sini kita bisa banyak sekali mendapat pelajaran, insya Allah, bagaimana kita harus mensyukuri terutama nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita ya. Seperti tadi Ustazah kisahkan bagaimana Rasulullah SAW pun memohonkan untuk pamannya Abu Talib, memohonkan keimanan untuk beliau, tapi karena itu adalah hak prerogatif Allah semata, sehingga saat Allah tidak memberikannya, paman Rasulullah SAW pun tidak menjadi seorang yang muslim ya. Dan sepatasnya lah kita bersyukur saat ini diberikan Allah nikmat yang begitu besar. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman Islam, insya Allah. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab ya, silakan jika ada yang ingin bertanya boleh mengangkat tangannya dengan raise hand, atau seperti Ustazah Dia barusan katakan, mungkin ada yang ingin sharing tentang pengalaman yang berhubungan dengan hal ini, saya persilahkan. Kalau tidak ada yang mau mengangkat tangan, boleh juga menuliskan di kolom chat. Silakan. Baik, saya. Baik. Halo, Bu Helwah ya. Assalamualaikum. Silakan Bu. Jazakillah khairan katsiro Ustazah, luar biasa pemaparannya. Pertama saya ingin bertanya, mungkin nama saya Helwa Balfas Ustazah, saya orang Bogor, rumah saya dekat UIK, jadi udah sangat hafal dengan UIK Ustazah. Katanya Ustazah lagi S3 di UIK ya Ustazah? Iya. Insya Allah. Pertama, dari yang tadi yang cara meraih hidayah, yang 6 poin yang Ustazah tadi jabarkan, yaitu pertama tidak sombong, ada di surat Luqman ayat 18, lalu tilawah di surat Ibrahim ayat 52. Nah, saya tidak melihat tentang zikir dan istighfar itu di surat apa, di situ saya nggak melihat di ujungnya itu. Iya betul. Ya Ustazah. Tentang yang tadi ya. Yang zikir dan istighfar itu Ustazah. Kan kalau doa Al-Baqarah 186, lalu akal, guna dan berpikir di Al-Maidah ayat 100, silaturahmi ulama di surat Fatir ayat 28 gitu ya Ustazah. Iya. Oh, ininya ya. Ya, tadi yang itu keterangan apa Al-Qur'an. Ayatnya. Rasanya tadi Ustazah udah menyebutkan bacaan Al-Qur'annya, tapi surat apa ayat berapanya kayaknya belum Ustazah. Iya. Kalau sulit nggak apa-apa Ustazah. Nggak gampang, ini masalahnya di sini lampu mati. Tapi alhamdulillah di sini ada apa genset ya. Oh iya nggak apa-apa Ustazah. Katanya saya agak gelap, nggak apa-apa ya. Iya saya lagi lihat. Ya ayatnya surat Muhammad ya, ayat 9. Baik Ustazah, terima kasih. Oke. Mungkin boleh saya sedikit sharing Ustazah. Seperti Ustazah katakan, kebetulan anak saya itu sejak SMP SMA lah ya, dia sangat dekat dengan seorang orang Jerman tapi yang beragama Nasrani, karena bapaknya adalah seorang pendeta
Ibunya pun sama, jadi memang mereka orang-orang yang sangat tekun beribadah dan boleh dibilang kayak kita mah imam di masjid ya, karena dia adalah yang pendetanya di masjid. Begitu juga dengan ibunya katanya. Karena anak ini memang cukup sering main ke rumah, jadi salah satu sahabat daripada anak saya. Nah, pada saat kami waktu itu bulan Ramadan itu buka yang jam 9 malam gitu. Dan kebetulan dia masih ada. Saya bilang ke anak saya, udah deh temennya udahan gitu ya, sebelum maghrib itu udahan. Terus suruh pulang gitu, saya bilang gitu. Terus ya anak saya bilang, "Ma, dia katanya pengen ikutan buka puasa gitu." Saya bilang, "Aduh, Ma, aduh," saya bilang ke anak saya nih ya, ya ini kan kalau orang muslim ya kita nggak apa-apa lah, kita dapat pahala gitu. Ini kan bukan muslim gitu. Terus Ma, ini barangkali ini jadi siar kita, barangkali dia membuka wawasan dia tentang Islam lebih luas lagi gitu ya. Akhirnya ikutlah anak itu, kita bareng kita makan gitu ya, terus kita sholat maghrib dan sebagainya. Dia betul-betul terpesona. Jadi dia bilang, selama ini saya mengira ibu bapak saya lah orang yang sangat-sangat beribadah pada Allah. Jadi paling beriman lah, dengan iman yang sangat tinggi gitu. Terus lalu dia bilang, ternyata dibanding kalian yang saya lihat dari mulai buka puasa, sholat dan sebagainya, bapak saya dan ibu saya nggak ada, maksudnya imannya tuh seujung kuku lah gitu dibandingin kalian gitu. Jadi ternyata yang tadinya saya menolak gitu ya, ternyata punya efek yang luar biasa. Masya gitu. Allah. Itu yang jadi kadang artinya Bu, kalau itu bukan prinsip, diajak aja. Bukan hal-hal yang prinsip, diajak aja karena itu bagian dari dakwah ya. Ya karena udah malam Ustazah gitu. Udah jam 9. Gitu. Iya. Itu mungkin Ustazah jazakillah khairan katsiran. Masya Allah, sharingnya bagus sekali nih ya. Silahkan yang lain yang mau bertanya. Ada satu pertanyaan Ustazah di kolom chat, saya akan bacakan dari Ukhti Santri. Izin bertanya Ustazah, yang pertama, bagaimana tips mengajak dan menjaga pasangan untuk selalu istiqomah dengan memperbaiki ibadah? Lalu pertanyaan yang kedua, ada kasus dari Ukhti yang sama ini Ustazah, ada kasus seseorang dengan suka mencari ilmu secara konsep teori, namun terlihat masih kurang dalam implementasi di kehidupan, sehingga membuat orang tersebut sensitif untuk diingatkan. Langkah terbaik apa yang harus dilakukan untuk mengingatkan tanpa masuk merendahkan? Silakan Ustazah. Ustazah? Ustazahnya kayaknya keluar ya. Iya, suaranya ini. Enggak ada, masih ada kok. Tapi ada. Sih. Ustazah? Apa bisa terdengar Ustazah? Mungkin Seni bisa bantu untuk informasinya. Ntar aku kontak, kayaknya barusan beliau bilang mati lampu ya, bisa jadi habis Iya. Gimana? Ntar aku coba tanya. Sepertinya disconnect ya. Jadi atau enggak ada sinyal ya, karena biasanya kan kalau pakai wifi. Lagi di masjid kayaknya tadi. Iya. Halo? Iya, oh, iya. Ustazah? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, lanjut lagi. Tadi apa ya? Saya bacakan pertanyaannya Ustazah. Ini ada 2 pertanyaan. Saya bacakan yang pertama dulu. Bagaimana tips mengajak dan menjaga pasangan untuk selalu istiqomah dengan memperbaiki ibadah? Yang kedua, apakah langsung saya bacakan Ustazah atau nanti? Udah tahu yang itu. Terus yang kedua? Yang kedua adalah ada kasus seorang dengan suka mencari ilmu tanpa jawab aja langsung ya. Ya, silakan Ustazah. Halo, Ustazah. Oh my God. Ya, terus? Ya. Pertanyaan kedua, Ustazah ya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Ustazah. Oke. Pertanyaan kedua, saya bacakan, Ustazah. Ya. Kasus seseorang dengan suka mencari ilmu secara konsep teori, namun terlihat masih kurang dalam implementasi di kehidupan, sehingga membuat orang tersebut sensitif untuk diingatkan. Langkah terbaik apa yang harus dilakukan untuk mengingatkan tanpa harus merendahkan? Tanpa maksud merendahkan.
Ya, itu Ini pertanyaannya Ustazah. yang pertanyaan kedua, konsep teori apa nih sebenarnya? Mungkin teori Kalau agama, masalah agama ya orang jelas yang baru dia belajar mungkin ya. agama ya. Tampak kelihatannya seperti itu ya, kalau saya tidak salah paham. Oke, untuk pertanyaan pertama, ya memang sebenarnya kalau kita bicara tentang fikih pernikahan, mukadimah nikah, kita berusaha mencari pasangan, ibu-ibu yang punya anak ya, mencari pasangan yang satu kufu ya, satu level dalam akidah. Itu penting banget gitu ya. Jadi bukan dia yang misalnya kita kaya, dia harus kaya ya misalnya, atau misalnya dia S1 minimal calon suaminya S2 gitu, atau minimal S1 juga gitu ya. Enggak. Jadi kufu dalam pernikahan itu adalah satu agama. Kemudian ritme dia gitu, ritme dalam menjalani kehidupan beragama itu kalau bisa sama gitu. Jadi kalau misalnya dari awal kita nggak memperhatikan itu, memang ketika sudah menikah yang akan terjadi seperti ini gitu loh. Artinya ada ketidaksinkronan dalam menjalankan ibadah gitu. Nah ini di sini fungsi kita gimana cara menjaganya gitu ya. Memang harus sering diajak ke orang-orang, artinya komunitas yang Muslim, komunitas yang suka ngaji, itu penting gitu loh. Karena kita biasanya gini, suami istri itu kan seperti satu tubuh ya. Kita kalau nasihatin pasti dia tersinggung. Kita juga kalau ditegur-tegur kadang-kadang juga gimana gitu ya. Nah, kalau sama-sama ngaji, dia udah otomatis mendapatkan nasihat dari orang yang ahlinya gitu. Jadi tanpa kita harus ngajak-ngajak, tanpa kita harus udah pasti dia akan menjalaninya gitu. Makanya cukuplah kita ajak pasangan kita itu ngaji gitu supaya dia mendapatkan nasihat dari pengajian. Kalau kita yang ngajarin seakan-akan kita mendoktrin dia, apalagi dia seorang qawam ya di rumah gitu, dia merasa lebih tinggi secara kedudukan di keluarga gitu, dia merasa dinasehatin, biasanya ya suka ada yang marah kayak gitu. Jadi lebih baik sama-sama dia diajak kajian, ajak ngobrol bersama orang-orang yang memang dia kompeten dalam suatu agama, ya, ustadz dan lain sebagainya. Saya kira itu ya caranya. Karena memang banyak sekali kasus seperti ini gitu ya. Gimana cara nasihatnya? Susah untuk nasehatin. Malah dia biasanya merasa tersinggung gitu ya ketika dinasehatin karena dia ada suami gitu ya. Kadang juga dengan istri juga kadang-kadang misalnya suami nasihatin istri juga kadang-kadang nggak didengerin juga gitu. Ya itulah, bukan berarti istri dan suami ini bandel atau misalnya apa ya, tapi memang karena merasa dia satu tubuh dengan istrinya, jadi nasihat itu kayak nggak cocok gitu ya sebenarnya. Kalau suami istri memang itu ya hanya berromantisan gitu ya, I love you gitu-gitu. Jadi kalau masalah yang istilahnya intinya ibadah, pasti kita hubungannya harus orang lain aslinya. Yang kedua, konsep teori gitu ya. Ini sebenarnya salah dia ketika belajar hanya teori. Karena memang kalau kita bicara tentang agama Islam, Islam itu dinul amal. Islam itu agama praktek, bukan hanya sekedar teori. Teori memang penting, karena teori itu adalah bagian landasan kita untuk kita melakukan suatu hal yang harus kita amalkan. Jadi misalnya gitu, sholat itu wajib. Apa saja yang harus dilaksanakan sebelum sholat? Dia harus bersuci, dia harus ini, dia harus baca ini, baca ini. Itu kan prakteknya. Jadi teorinya, dalam Islam itu sholat menjadi hal yang wajib dalam Islam. Tapi kita nggak mungkin mengatakan hanya wajib kalau hanya mengucapkannya secara teori. Yang itu artinya konsep dalam Islam itu semua landasan itu memang teori, tapi semua kehidupan dalam ajaran Islam ini harus diamalkan. Tadi yang saya sebutkan bahwa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji sampai di mana amal baik kita. Gitu. Jadi bukan masalah teorinya gitu. Meskipun itu teori seperti membaca itu harus gitu ya. Tapi setelah membaca, untuk buah dari ilmu itu sendiri adalah amal. Gitu. Terus gimana cara mengingatkannya supaya kita nggak sampai kelihatan merendahkannya? Ya sebenarnya bukan merendahkan ya. Kalau kita mengingatkan dengan baik, insya Allah nggak jadi merendahkan. Semuanya tergantung bagaimana cara kita menyampaikan gitu ya. Misalnya dia bicara tentang teori ini gitu. Buktinya apa kalau kamu bicara tentang teori sholat misalnya? Apa yang kamu lakukan ketika sholat misalnya gitu ya? Misalnya dia tahu semua hukumnya, tinggal kita mengingatkan, yuk kita sholat. Jadi nggak usah kita ngajarin dia.
Ketika waktu sholat, ya yuk kita ajak sholat. Ketika misalnya bicara dia tentang teori tentang zakat, gitu. Oh zakat itu seperti, oh iya berarti kita harus jalaninnya gitu misalnya. Berarti kalau kamu penghasilannya berapa, ya yuk kita sama-sama. Jadi langsung kita ajak dia mengamalkannya seperti itu. Ya, yang cara yang ketiga adalah kita seperti tadi yang pertanyaan pertama, kita ajak ke kajian-kajian supaya dia lebih memahami bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga harus amalnya, gitu ya. Oke, tadi kayak di chat ada pertanyaan lagi, Mbak. Itu udah selesai, saya jawab. Itu tadi saya belum lihat lagi, Ustazah. Belum ada lagi pertanyaan lagi di chat. Selain itu, barangkali ada yang mau bertanya langsung, saya persilahkan. Mau nanya, Langsung. Ustazah. Ada Afi, Ustazah. Silakan Afi, mau bertanya. Assalamualaikum Bu Ustazah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Afi itu ada 2 pertanyaan sih sebenarnya. Jadi ada sedikit sharing juga. Yang pertama itu ketika waktu itu kita Afi lagi kerja, terus ada berita tentang teroris di Prancis tuh, yang waktu tahun berapa Afi lupa. Nah di saat itu teman Afi salah satunya ya pastinya orang Jerman yang non Muslim itu benar-benar mencaci agama Islam. Yang Islam itu gila lah, terus udah gitu orang Islam itu tuh agresif, ketika dihina agamanya langsung brutal segala macam gitu. Di saat dihina agama saya terdiam. Terus pokok dia sangat-sangat menegaskan kalau Muslim itu semua orangnya begini. Saya masih terdiam, tidak membela agama saya. Nah, terus ada teman saya lagi yang satu lagi, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Tidak semua Muslim seperti itu. Terus dia tambah menegaskan lagi, iya semua kok, tidak ada Muslim yang baik segala macam. Saya masih diam. Nah, ketika teman saya bilang yang satu itu kalau tidak semua Muslim seperti itu tuh, langsung dia bilang, hei kamu nggak boleh ngomong gitu. Afi itu orangnya tidak seperti itu. Afi itu orangnya begini gitu. Langsung dia kaget, hah? Saya nggak tahu kalau Afi seorang Muslim, dikira orang Indonesia itu Buddha gitu. Langsung dia seorang laki-laki, langsung dia pergi lari ke Afi, langsung meluk, meluk Afi dan minta maaf ke Afi, dan dia bilang kalau begitu ternyata betul apa yang kamu bilang ke teman Afi yang tadi bilang itu, kalau tidak semua Muslim seperti itu. Ternyata Afi ketika saya hina agamanya, dia kok tidak brutal, dia tidak melawan sama sekali. Dan saya tahu Afi orangnya begini-begini gitu. Jadi dia dengan saya diam, malah dia tersadar kalau tidak semua Muslim seperti itu. Tapi yang Afi ini kan itu apakah saya berdosa ketika agama saya dihina, saya terdiam. Begitu Ustazah. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan keduanya, saya teman seorang non-Muslim punya masalah, curhat kepada saya. Terus saya memberi nasihat kalau ke agama, tapi saya tidak menginikan nama Allah, tapi nama Tuhan. Contohnya, kamu harus sabar karena Tuhan itu membolak-balikan sifat manusia. Jadi dengan nama Tuhan, apakah itu benar atau tetap saya harus menggunakan kalau Allah itu adalah begini-begini gitu Ustazah. Terima kasih. Silakan Ustazah. Ini Ustazahnya ini lagi ya. Koneksinya lagi kurang baik. Halo? Halo Ustazah? Ya, sekarang terdengar. Iya, ya. Di sini petir-petir terus ya. Iya, terdengar. Jadi saya matiin Ustazah videonya. Iya. Jadi gini. Suaranya hilang. Agama kita hilang, dihina, ya. Kemudian kita, halo? Ya. Dengar? Sekarang ada lagi Ustazah. Jelas ya? Ya, jelas. Oke. Jadi kalau agama kita dihina, terus kita terdiam. Terdiamnya ini untuk apa maksudnya? Kalau terdiam kita merasa bahwa kita melakukan apa ya namanya demo atau lain sebagainya ya, artinya konfrontatif lah ya istilahnya,
itu nggak memberikan efek apa-apa, memang lebih baik diam. Tapi tetap dalam hati merasa marah dan sedih, itu harus ada gitu ya. Jadi kalau kita nggak ada rasa itu, berarti ya kita harus masih mencari lagi kira-kira ini iman kita masih seperti apa gitu. Karena memang tetap agama kita, Rasul kita ketika dihina kita tetap harus merasa sedih, merasa marah kepada orang yang menghinanya, gitu ya. Jadi itu harus ada perasaan itu. Ya, jadi itu namanya harus ada fanatisme agama, gitu ya. Dari segi-segi yang sifatnya prinsip, gitu ya. Tapi tidak konfrontatif, gitu ya. Seperti itu. Jadi tetap harus kita pertanyakan diri kita apakah ini kita benar-benar yang masih mencintai Islam atau tidak, mencintai Rasul atau tidak, gitu ya. Jadi ketika dia benar-benar sangat mencintai Islam, ketika Islam dihina, ya dia tetap harus punya sikap gitu. Minimal dalam hati dia merasa sedih gitu ya, merasa kesal. Meskipun misalnya dari segi sikap kita memang kalau kita melihat posisi di situ, kita mau konfrontasi seperti apa nggak ada gunanya juga kan gitu ya. Apalagi di negara orang yang memang kondisinya bukan negara Islam gitu ya. Kita itu bukan berarti kita diam tidak marah. Kondisi hati mungkin harus marah ya. Dia dalam segi sikap kita bisa tenang gitu ya, karena kondisinya memang harus di situ harus tenang gitu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi tentang apa ya, apa tadi ketika teman yang curhat terus saya iya yang mengatakan Tuhan ya, iya it's good ya, very nice ya, karena memang kita semua siapapun apapun agamanya bermuaranya kepada penyebutan Tuhan ya. Semua secara fitrah manusia itu mengimani rububiyahnya Allah gitu ya. Secara kalau kita ngelihat kayak Nasrani, Yahudi itu kan semua agama samawi yang porosnya semuanya adalah nyebutnya Allah itu Tuhan gitu ya. Dia dengan masing-masing sebutan mereka beriman gitu bahwa yang menciptakan langit ini Allah semuanya, tapi penyebutan mereka tetap adalah Tuhan gitu. Jadi nggak apa-apa, it's good ya. Gitu. Kalau misalnya kepada Muslim ya bagusnya kepada Allah karena memang agama kita Tuhan kita adalah Allah. Gitu. Bagus, boleh seperti itu. Makasih. Next, Mbak. Ini pertanyaannya di chat saya baca, Bu Helwa, mohon maaf itu ayat 19 ya, Muhammad ayat 19 bukan ayat 9. Bisa dicek. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Bukan ayat 9 ya, Bu. Baik, Ustazah. Okay. Terima kasih. Next, ada langsung di chat saya ya, sudah. Baiklah. Ada lagi yang mau bertanya? Okay. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit untuk sesi tanya jawab sebelum ke acara berikut. Kalau saya tunggu sebentar. Kalau tidak ada, baik kita lanjutkan ke acara berikut ya. Ustazah, kita biasanya suka ada acara kuis, Ustazah. Saya minta satu pertanyaan dari Ustazah untuk dijawab oleh ibu-ibu jamaah sekalian yang berada di Jerman. Kalau untuk yang di Indonesia, saya mohon maaf, kita tidak melayani pengiriman ke Indonesia dulu. Jadi hanya untuk sekitar Jerman. Silakan yang nanti mau menjawab, mengetik dulu ya, satu huruf saja tidak apa-apa di kolom chat. Jangan dijawab dulu, tapi cukup ketik aja dan enter. Nanti saya akan persilakan untuk menjawab langsung. Silakan Ustazah, mohon satu pertanyaan untuk. Oke. Ya. Sebutkan tingkatan nikmat dari yang terbawah sampai yang tertinggi, teratas. Silahkan Mbak Irda, sudah menyebut duluan. Kayaknya Mbak Irda. Mbak Irda. Tingkatan nikmat yang terbawah itu harta. Kemudian yang kedua adalah hidup, yang teratas adalah hidayah. Bagaimana Ustaz? Oke. Nice. Very good. Terima kasih. Oke, betul. Betul, Masya Allah. Baiklah Mbak Irda, nanti silakan hubungi Mbak Dino ya. Di sini ada Mbak Dino untuk hadiahnya. Insya Allah. Jazakillah khairan Mbak Irda untuk partisipasinya. Sama-sama. Dan Ustazah juga jazakillah khairan untuk pertanyaannya. Terakhir Ustazah, sebelum kita selesai, saya mohon Ustazah untuk memimpin doa. Oke. Ya, Ibu sekalian, teman-teman, adik kakak semua yang ada di sini, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Kebetulan hari ini adalah tanggal 23 Ramadan ya, yang itu adalah hari-hari yang malam-malam yang penuh dengan mustajab ya. Dan kita berharap bahwa kita
dimatikan dalam kondisi masih mendapatkan hidayah Allah, masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa syukri ma'adhima sultanik. Allahumma Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami, ibadah kami, puasa kami, sujud kami, ruku kami, kehusyuan kami. Berikanlah kami kemudahan dalam menjalannya, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam mengoptimalisasikan Ramadan ini dengan penuh ketaatan kepadamu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang taat kepadamu, keluarga yang beriman kepadamu, keluarga yang selalu mendapatkan hidayahmu, yang selalu dalam naunganmu, ya Allah. Mudahkanlah kami dan anggota keluarga kami selalu menjalankan semua perintah-perintahmu dengan maksimal dan menjauhi segala larang-laranganmu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sinyalnya hujan-hujan. Ya, jazakillah khairan Ustazah untuk waktu dan juga meskipun dalam keadaan yang terbatas ya Ustazah yang sedang istikaf di masjid ya Ustazah. Jazakillah khairan. Yeah. Semoga semua ini ilmu yang kami dapatkan yang banyak sekali ini Masya Allah ya menjadi amal jariah untuk Ustazah dan menjadi pemberat di timbangan kebaikan Ustazah kelak di yaumul mizan insyaallah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk ibu-ibu semua, kita sudah sampai di penghujung di acara terakhir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan memanfaatkan momen Ramadan yang masih tersisa ini sebagai fasilitas, tadi seperti Ustazah Dia sebutkan, fasilitas untuk tetap dalam hidayah, terutama bersama keluarga kita ya, bersama keluarga kita. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan semua kebaikan juga datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan itu ada datangnya dari saya. Semoga kita bisa bertemu kembali insya Allah pekan depan. Ya, saya dan segenap panitia yang bertugas hari ini memohon maaf lahir dan batin. Pekan depan insya Allah kita akan ada kajian kembali di hari yang sama dan waktu yang sama bersama Ustazah Nur Hamidah dengan tema mencapai istiqomah setelah Ramadan. Masya Allah. Dari kota-kota lain yang juga ingin bergabung silahkan bergabung di link yang sama insya Allah ya dengan password yang sama. Insya Allah. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah wilujeng iftar. Pamit ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat buka puasa. Jazakumullahu khairan katsiran untuk semua.